Oke, kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan dunia otomotif atau lebih tepatnya kepada dunia persperpartan lah untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Untuk perusahaannya sendiri kita tahu yang kita kenal sebagai Astra Auto Parts dengan kode saham yaitu Auto. Nah, kenapa sih saya ingin membahas emiten ini? Karena menurut saya sendiri, emiten ini di tahun 2023 memiliki potensi untuk tumbuh lebih pesat berdasarkan riset yang saya lakukan lah, riset kecil-kecilan. Mungkin untuk riset kecil-kecilan kualitatifnya akan saya jelaskan di akhir video nanti. Baik, mungkin saya akan menjelaskan dari laporan keuangan auto di kuartal pertama tahun 2023. Nah, untuk data-data yang saya sajikan di sini adalah data-data yang menurut saya penting saja. Tidak semua data di laporan keuangan itu saya sertakan di sini karena memakan banyak waktu dan menurut saya kurang ringkas saja. Dan juga kan saya masih individu atau sendiri. Makanya itu saya mengambil data-data yang penting saja. Oke, baik. Untuk kas sendiri dari 2020 terdapat 1 triliun sekian. Hingga sekarang 2023 terdapat kas besar 2,6 triliun. Menurut saya sendiri ini pertumbuhan yang pesat ya. Perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang positif di setiap tahunnya. Dan kita lihat di tahun 2022 yang sebelumnya 1,8 hingga 2,6 ini ya cukup naik pesat. Itu menunjukkan bahwa perusahaan ini dapat mengelola lah sumber daya yang ada di perusahaan. Untuk aset lancarnya sendiri itu juga meningkat dari sebelumnya 7,2 triliun di tahun 2023 8,3 triliun. Ini mungkin bisa berhubungan juga dengan kasnya yang juga meningkat. Selain itu di total asetnya sendiri terdapat peningkatan juga 17,7 triliun. Di tahun 2023 terdapat 19,2 triliun. Nah, mungkin kalau kita lihat sendiri ini dari tahun 2020 4 tahun sebelumnya ini iya ya, 3 tahun ke belakang itu terdapat peningkatan yang pesat. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen dari auto ini tidak hanya tidak hanya pintar dalam menjaga kasnya, tetapi juga dapat menumbuhkan aset dari perusahaan tersebut. Dan yang coba kita lihat, liabilitasnya atau kewajiban lancarnya juga meningkat dari 3,9 triliun di tahun 2020 hingga sekarang di tahun 2023 4,9 triliun. Nah, mungkin ini sejalan dengan semakin bertumbuhnya perusahaan atau semakin besarnya perusahaan itu kan biasanya juga membutuhkan sumber daya yang banyak juga. Maka dari itu perusahaan itu mengambil jalan berhutang ke pihak ketiga. Nah, dan total liabilitasnya sendiri juga kita lihat terdapat peningkatan yaitu dari 5 triliun di tahun 2020, di tahun 2022 5,6 triliun, dan di tahun 2023 sendiri di 5,7 triliun. Nah, mungkin kita tahu bahwa perusahaan ini eh, bertumbuh atau setiap tahunnya bertumbuh, tapi kita lihat dari liabilitasnya sendiri atau dari utangnya sendiri itu bertumbuh tapi tidak bertumbuh yang sangat tinggi sekali. Jadi menurut saya itu aman. Mungkin nanti kita bisa lihat eh, analisisnya di analisis rasio yang ada di sini. Nah, mungkin selanjutnya dari pendapatan. Dari pendapatan sendiri ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan ya. 3,8 triliun di tahun 2020 dan di tahun 2023 4,9 triliun. Dan kalau kita lihat secara CAGR 4 tahun terdapat 9% pertumbuhan dari pendapatan auto ini. Nah, selanjutnya dari gross profit atau laba kotor yang sebelumnya dari 557 miliar di tahun 2020 di 3 tahun selanjutnya di tahun 2023 bertumbuh menjadi 800 miliar. Nah, secara CAGR juga meningkat yaitu besar 12%. Nah, kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, auto ini membukukan laba sebesar 571 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat dari persentase pertumbuhan ini terdapat pertumbuhan sebesar 28%. Selanjutnya dari sisi operating income di tahun 2020 auto membukukan operating income sebesar 149 miliar di tahun 2023
553 miliar. Dan untuk secara CAGR 4 tahunnya itu 54,8%. Nah, ini bagus ya. Berarti cukup efisien juga ini perusahaan. Nah, untuk net income-nya sendiri nih, untuk net income-nya sendiri dari 114 miliar di tahun 2020 sekarang jadi 432 miliar. Secara CAGR mungkin sebesar 55%, tapi secara year on year yaitu terdapat peningkatan sebesar 92%. Di mana di tahun sebelumnya itu auto itu hanya membukukan laba 225 miliar. Oke, mungkin kita selanjutnya lihat dari cash flow-nya sendiri ya. Oke, ini dihapus saja, ini tidak terlalu penting. Dari cash flow penerimaan dari pelanggan sendiri, eh, di tahun 2023, 5 triliun ini sejalan dengan pendapatannya, yaitu 4,9 triliun, sehingga tidak terlalu beda jauh lah. Jadi, pendapatan yang dihasilkan dari auto ini dihasilkan dari kegiatan operasional, bukan dari menjual aset atau misalnya eh, menjual aset ya. Pokoknya itu. Untuk dari operasinya sendiri, cash flow operation yaitu ada 874 miliar. Dari investasinya sendiri itu minus 221 miliar. Dan dari pendanaannya sendiri itu minus 52 miliar. Nah, kalau kita lihat sendiri itu sangat bagus ya, di mana cash flow operation ini positif. Jadi bisa kita lihat pertumbuhan kas yang ada di Astra Auto Parts ini dihasilkan dari kegiatan operasi, dan dari investasi dan pendanaannya sendiri itu minus, di mana kalau misalnya perusahaan ini mencatatkan cash flow investasi yang minus, itu berarti perusahaan ini gencar melakukan investasi atau melakukan ekspansi, seperti misalnya membeli aset baru atau membeli mesin baru atau membuka cabang baru atau yang lain-lain. Gencar melakukan ekspansi. Nah, kalau dari pendanaannya sendiri ini minus, berarti bisa kita lihat di tahun 2023 ini, di tahun 2020, ya, 2023 kuartal 1 ini, eh, auto ini banyak melakukan pelunasan utang dari pihak ketiganya itu sendiri. Nah, itu merupakan indikasi yang bagus dari sisi cash flow-nya sendiri. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa bahas dari sisi, ini saya rangkumkan ya, dari sisi profitabilitas, solvabilitas, serta juga likuiditasnya seperti apa. Nah, mungkin dari book value-nya sendiri nih. Book value ini itu dihasilkan dari total ekuitas yang ada di sini. Kita bagi dengan jumlah saham beredar. Jadi ibarat satu lembar saham ini ada berapa sih atau nominal ekuitasnya. Nah, book value-nya sendiri itu 2.500 di tahun 2023. Dan kita lihat dari tahun 2020 sampai 2023 ini mengalami peningkatan. Nah, secara PBV sendiri, jika kita lihat ini di bawah satu ya, itu salah satu indikasi lah. Tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwa saham ini under value. Yaitu di tahun 2023 sendiri itu terdapat PBV 0,67. Selanjutnya saya juga melihat nih, dalam satu lembar saham itu menghasilkan revenue berapa sih? Yaitu kita lihat di kuartal 1 sendiri itu menghasilkan revenue sebesar 1.000. Wah, ini kalau misalnya ini baru di kuartal 1 ya. Kalau misalnya kita kalikan 4 lah, kan dalam satu tahun 4 kuartal itu 4.000 sendiri penghasilannya. Tapi coba kita lihat dari sisi IPS-nya. Nah, dari IPS-nya ini kita lihat terdapat pertumbuhan juga, tapi jarak antara pendapatan dan IPS-nya sendiri itu atau laba bersih per sahamnya itu terlalu jauh. Nah, mungkin ini perusahaan kurang efisien lah dalam mengelola, mungkin dari beban pembiayaannya atau mungkin dari eh, pencarian vendornya itu sendiri. Oke, mungkin dari gross profit marginnya 16%, which is good karena kita lihat dari 4 tahun terakhir ini adalah peningkatan yang tertinggi OPM.
operating profit margin yaitu 11%. Wah, ini bagus ya, karena dalam 4 tahun terakhir, di tahun 2023, Auto mencetakkan operating profit margin yang double digit. Dan untuk net profit marginnya sendiri itu 8%, ya which is good karena dalam 4 tahun terakhir ini paling tinggi di 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun kalau kita lihat perusahaan Astra Auto Parts ini kurang efisien dalam eh, mengelola pembiayaannya, tapi terdapat peningkatan eh, dari tingkat efisiensi. Nah, ini pasti akan terus bertumbuh sendiri karena dari manajemen Astra Auto Parts ini terlihatlah dari bertumbuhnya margin-margin ini itu sendiri. Dari ROE-nya sendiri sebesar 3% ya. Ini bisa dibilang cukup kecil lah. Tapi untuk kita lihat secara historisnya ini adalah ROE yang tertinggi. Mungkin untuk kedepannya manajemen akan selalu meningkatkan efisiensi dari penggunaan ekuitasnya untuk menciptakan uh, laba lebih besar lagi. Untuk ROA-nya sendiri itu adalah 2,25%. Nah, untuk rasio likuiditasnya, untuk debt to equity ratio-nya itu adalah 0,5, which is good karena kita tahu bahwa DER di bawah satu itu menunjukkan bahwa ekuitas lebih besar daripada total utangnya itu sendiri. Dan apalagi di saham auto ini terdapat nilai 0,5, berarti coba kita lihat ya, ekuitasnya sendiri itu senilai 2 kali dari liabilitasnya. Jadi tidak perlu dipusingkan lah untuk jika perusahaan ini mengalami kebangkrutan itu kemungkinannya sangat kecil sekali karena jumlah ekuitasnya sendiri aja itu 2 kali lipat dari liabilitasnya. Jadi utang itu bisa dilunasi. Untuk current rasionya sendiri, nah current rasionya adalah kewajiban perbandingan dari kewajiban lancar dengan aset lancar yaitu sebesar 1,67 ini which is good karena dari oh ya dari jumlah jumlah aset lancarnya sendiri itu lebih besar daripada jumlah liabilitasnya. Jadi liabilitas lancarnya, maaf. Jadi auto ini dapat melunasi untuk kewajiban dalam jangka waktu kurang lebih setahun itu dengan aset lancarnya itu sendiri. Nah, untuk cash ratio-nya sendiri kita lihat adalah 0,5 ya ini mungkin kurang bagus ya. Nah, rasio ini itu menunjukkan bahwa kemampuan auto membayar utangnya dengan jumlah kas yang dia miliki sekarang. Yaitu sebesar di sini kita lihat sebesar cuma 0,5. Nah, yang bagus itu perusahaan itu dapat membayar lah total hutangnya yang ada itu dengan kasnya yang dimiliki sekarang. Jadi itu ibarat perusahaan itu sangat liquid sekali lah. Jadi dia uh, sangat bisa terhindar dari kemungkinan kebangkrutan. Nah, kita lihat kasnya kan 2,6 triliun, sedangkan liabilitasnya itu 5,7 triliun. Jadi hampir 2 kali lah. Tapi cara kita lihat secara overall dari rasio likuiditasnya ini auto merupakan perusahaan yang bagus lah. Oke, selanjutnya dari PI-nya sendiri itu eh, rata-rata di kuartal satu ini di atas di atas 10 ya. Tapi kan kita lihat secara tahunannya sendiri ya. Secara tahunan ini kita lihat PI-nya itu 4. Nah, itu sendiri. Oh ya, mungkin sebelum masuk ke PI saya lupa ya. Saya menjelaskan kan ibarat di tahun 2023 ini hanya dijelaskan sampai kuartal satu saja ya. Nah, ini saya juga menjelaskan juga memberikan penjelasan terkait proyeksi ke 2023 akhir. Jadi ini hanya sekedar asumsi saja ya. Nah, misalnya yang saya gunakan untuk memprediksi ini hanya di bagian ekuitas dan net income karena menurut saya ini sangat krusial karena bisa menilai jumlah ekuitasnya, book value-nya berapa di akhir tahun dan jumlah net income-nya yang berpengaruh ke jumlah IPS-nya itu
berapa. Nah, untuk jumlah ekuitasnya sendiri ini kita tahu di kuartal satu sebesar 12 triliun. Saya kalikan dengan 7%. Nah, kenapa saya mengambil angka 7%? Saya menggunakan asumsi peningkatan dari kuartal 1 2022 ke kuartal 4 2022, yaitu sebesar 7% itu sendiri. Jadinya 13 triliun. Nah, sama di bagian net income sendiri saya juga melakukan penghitungan yang sama di mana di tahun 2023 net income sebesar 432 miliar. Nah, peningkatan di tahun 2022 yaitu sebesar 488%. Dan di tahun 2021 sebesar 272%. Nah, cukup banyak ya. Maka dari itu saya menggunakan angka yang konservatif lah. Jadi saya mengibaratkan itu hanya meningkat sebesar 350%. Makanya itu saya menggunakan 1 plus 3,5. Nah, jika disetahunkan sendiri, laba dari auto itu sekitar 1,7 triliun. Oke, makanya itu untuk IPS tahunan ini yang biru ini sebesar hanya sekedar asumsi yaitu sebesar 404 dan jika IPS-nya itu disetahunkan itu 359. Oke, lanjut ke PI rasionya ya. Untuk PI rasio tahunannya sendiri ya untuk yang ini tuh menggunakan asumsi maaf saya lupa nanti. Oke, yang PI rasio tahunan ini menggunakan asumsi di tahun 2023 itu sebesar 4,3 which is good karena kita tahu bahwa PE ratio di bawah 10 itu termasuk bagus lah. Oke, untuk dividen per share-nya sendiri kan kita sudah mendengar berita lah bahwa kemarin Auto baru menyebar dividen final ya besar 88 per lembar saham. Interimnya dua, 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 dua. Iya, dua, dua. Jadi totalnya 110. Nah, selama 3 tahun terakhir ini mungkin di tahun 2020 kita lihat DPR-nya bisa 3.000% itu kenapa? Padahal IPS-nya sendiri itu secara tahunan cuma sebentar, IPS-nya di tahun 2020 itu cuma 2 miliar. Nah, kenapa laba dari auto di 2020 itu sangat prosok? Karena kan kita tahu itu pandemi ya, di mana bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kita mobilitas tinggi, terus berdekat-dekatan atau beramai-ramai itu kan sangat berkurang sekali ya. Maka dari itu, misalnya penjualan dari mobil itu mungkin menurun atau kebutuhan akan suku cadang mobil itu menurun karena banyak kegiatan yang dilakukan di rumah. Mungkin kita tahu kayak WFH, terus kuliah juga online kan seperti itu. Makanya labanya hanya 2 miliar saja. Dan secara EPS itu memang cuma 0,47 ternyata. Tapi auto ini termasuk uh, membayar dividen di atas IPS-nya ya. Dividen persennya itu sebesar 15,5. Ini saya dapat data dari Stockbit ya semuanya ini. Oke, tapi untuk laporan keuangan ini saya dapat data itu dari IDX. Ya, website IDX itu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya ini asumsi ya, menggunakan DPS dari laba 404 ini, DPS-nya 161. Dan di PR-nya sendiri ini kita tahun ya, mungkin dari 3 tahun terakhir 2020 nggak usah dihitung lah, besar 40%. Ya mungkin biasanya itu manajemen memiliki kebiasaan yang sama ya. Di tahun 2023 ini membagikan dividen sebesar 40% dari IPS-nya. Itu sebesar 161 dan yield-nya sebesar 9%. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa auto ini menarik. Yang pertama, terdapat eh, insentif dari kendaraan listrik itu sendiri, yaitu sebesar 1%. Di mana pemerintah itu ingin meningkatkan lah, meningkatkan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan. Karena kita tahu sendiri kan, mobil listrik ini bahannya dari baterai kan. Jadi tidak perlu membuang
BBM yang banyak lah. Jadi kegiatan pengeboran itu kan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan BBM itu kan juga mempengaruhi emisi karbon ya. Maka dari itu pemerintah memberikan intensif insentif ini untuk meningkatkan penjualan dari mobil listrik sendiri. Itu besar 101%. Dan kita lihat sendiri dari sentimen terakhir yaitu 2023 terdapat peningkatan penjualan mobil yaitu dari Gapki sendiri nih datanya ya saya dapat yaitu sebesar 16,2%. Nah, kenapa sih bisa meningkat eh, penjualan mobil itu sendiri? Karena kan kita tahu kita sudah dari dalam masa pemulihan pandemi lah, di mana kegiatan sudah mulai secara normal lagi, mobilitas sudah mulai tinggi dan mudik di tahun ini kan menurut saya paling apa ya paling meriah lah, di mana biasanya itu penjualan mobil itu laris manis di antara di antara waktu sebelum eh, Idul Fitri itu sendiri. Dan kita tahu kan kalau 2 tahun sebelumnya itu Lebaran Idul Fitri itu kan ditiadakan ya karena masih adanya pandemi COVID ya. Maka dari itu mungkin aja ya THR yang ngumpul itu masih ada masih sisa-sisa. Terus di tahun ini sendiri itu karena sudah diberlakukannya lah eh, libur Lebaran kembali, maka penjualan dari mobil itu meningkat lagi. Karena kan ini termasuk bahan konsumtif ya. Selain itu, kan kita bicara tentang mobil listrik ya. Oke, sebentar. Wait, oke. Mobil listrik yang kita tahu lah di Indonesia yang laku. Mungkin Tesla menurut saya kurang ya di sini. Yaitu kita pasti sering dengar yaitu Hyundai. Hyundai Hyundai Ioniq sama Wuling REV. Dan kalau kita lihat di ini public expose-nya tahun lalu ya, 2022, Astra Auto Parts ini termasuk bagian dari pembuat spare part lah dari dari mayoritas kendaraan roda 2 dan roda 4 di Indonesia. Kita lihat ini kan merek-merek yang sering kita temuin kan di jalan kayak Wuling, Wuling juga ada Toyota, Daihatsu, Isuzu. Oke, oke ini seperti ini. Dan jika dilihat lagi itu, oke, ini di website resminya Astra Auto Parts ya, dia juga telah memproduksi lah spare part untuk bagian electric vehicle-nya sendiri. Lihat, ya, nah itu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir ini untuk eh, nilai wajar dari Astra Auto Parts itu sendiri. Menurut saya ya ini. Kita asumsikan growth-nya itu sebesar 9% ya. Ini berdasarkan pendapatan pendapatan CAGR 4 tahun terakhir. Tapi pasti lebih lah karena penjualan mobil sendiri kan pasti tinggi kan, masih tinggi. Apalagi dengan beberapa sentimen positif tadi, pasti lebih dari 9%. Tapi saya konservatif saja. Untuk IPS-nya sendiri itu di tahun 2023 ini asumsi saya yang tadi sebesar 404. Eh, ya 404. Oke. Jadi asumsinya ini IPS itu sendiri bernilai 440. Nah, sebelum itu kita tidak boleh lupa bahwa eh wait, 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 wait. Oh ya, bentar, bentar, bentar. Bahwa nilai dari suatu barang sendiri itu akan terkikis oleh inflasi. Itu kita tidak boleh lupa. Nah, mungkin kita pakai inflasi di rate inflasi di tahun lalu ya sebesar 6% ya. Oke, misalnya bentar, bentar, bentar. Kali 5 ini.
Um, kali, sebentar, sebentar. Kali, oh ya, satu plus, ya mungkin sekitar, oh gini aja deh. Misalnya 440. Nah, ini berarti book value-nya sebesar 414 ya, karena sudah dimakan nilai inflasi. Nah, untuk book value-nya sendiri kita lihat 2.500 ya. Wah, ini lumayan besar sekali ya. BBV-nya sendiri itu di bawah satu ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sini, harga wajarnya sendiri itu yaitu adalah dari book value yang sudah dipotong inflasi dan ditambah dengan book value itu sebesar sebenarnya book value-nya. Oh iya ya, 31 H31 sini berarti 32. Ya itu harga wajarnya sekitar 2.900-an ya. Kalau kita lihat dari harga sekarang itu penutupan tanggal 3 ya, bulan Mei 2023 itu 1.800. Kalau kita lihat dari margin of safety-nya itu sebesar 40%. Ini masih besar sekali lah. Oke, mungkin eh, teman-teman sekalian tuh bisa nyicil lah dari sekarang atau kita menunggu harga lebih bawah lagi juga bisa sih. Seperti itu. Oke, mungkin begitu saja. Menurut saya, auto ini emiten yang berpotensi lah di tahun 2023 ini. Oke, secara laporan keuangan dan secara bisnisnya itu sendiri. Oke, baik. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada sesuatu yang ingin dikoreksi, silakan tuliskan di kolom komen. Atau saham apa aja yang ingin dianalisis nih sama saya, bisa tulis di komen section. Gitu. Sekian, terima kasih.